kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi sifat-sifat bangun balok. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Asik berlatih anak-anak, ini nanti mulai halaman 131 sampai dengan 133. Bab 4 bangun ruang ini. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Perhatikan figura di kelasmu. Figura merupakan contoh benda berbentuk persegi panjang. Baik, di sini kita amati anak-anak. Ini figura ini merupakan bangun persegi panjang. Ini kalau kita ubah menjadi seperti ini bentuknya, bangun A, B, C, D ini merupakan bangun persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Dua bangun persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Sisi AB di sini sejajar dengan sisi AB, di sini ibu tulis sejajar dengan sisi BC, sejajar di sini, sama panjang dan sejajar. Selanjutnya sisi AD di sini, ini sejajar dan juga sama panjang dengan sisi BC. Pada bangun datar, sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi pada persegi panjang di atas, sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Ini pada bangun datar sisinya berbentuk garis, yaitu sisi-sisinya adalah garis AB, BC, CD, dan DA. Selain benda-benda yang berbentuk bangun datar, di sekitar kita banyak sekali kita temui benda-benda yang merupakan bangun ruang. Bungkus barang banyak yang berbentuk kubus atau balok. Kardus biskuit makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar ini berbentuk balok. Baik, kita amati gambarnya anak-anak. Ini makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dasar ini berbentuk bangun balok. Kalau kita gambarkan seperti ini bangun balok anak-anak. Bangun balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Tadi pada bangun datar sisinya berupa garis, kalau pada bangun ruang di sini sisinya berupa bidang anak-anak. Di sini. Sisi-sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Jadi pada bangun ruang balok ini, sisi-sisinya tidak tentu semuanya berbentuk persegi panjang. Bisa juga sebagian berbentuk persegi. Contohnya di sini yang persegi panjang di sini A, B, F, E. Bisa juga pada bangun datar di sini pada sisi B, C, G, F bisa berbentuk persegi panjang, bisa juga berbentuk bangun persegi. Jadi belum tentu semuanya berbentuk bangun persegi panjang. Sisi persegi panjang di atas antara lain adalah sisi A, B, F, E. Sisi A, B, F, E ini salah satu di antara sisinya yang berbentuk persegi panjang. Dapatkah kamu menyebutkan nama sisi-sisi lainnya? Tentu bisa. Ada bangun. Ini sisi B, C, G, F. Selanjutnya sisi CGHD, yang sebelah sini sisi ADHE, yang bawah ABCD, dan yang atas di sini sisi EFGH. Ada 6 sisi. Persegi panjang memiliki 4 sisi yang berupa garis. Tadi persegi panjang bangun datar tadi mempunyai sisi berbentuk garis. Balok memiliki 6 sisi berupa bidang. Jadi, sekarang sudah jelas perbedaan sisi pada bangun datar dan sisi pada bangun ruang. Pada bangun datar, sisinya berupa garis. Pada bangun ruang, sisi berupa bidang.
Ibu lanjut ke materi A, anak-anak. Di sini bangun balok, ini bangun ruang balok sudah ada digambarkan di sini, anak-anak. Sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Nama bangunnya adalah balok KLMN.OPGR. Namanya di sini balok menggunakan huruf kapital. Di sini nama bangunnya juga menggunakan huruf kapital, anak-anak. Dari sini, dari kiri bawah di sini. KLMN.OPGR. Selanjutnya, tusuknya adalah tusuk di sini seperti yang jeruji di sini, anak-anak. Di sini seperti kerangkanya di sini ini disebut dengan tusuk. Ada tusuk KL, LM, MN, NK. Selanjutnya OP, PQ, QR, RO. Selanjutnya lagi PL di sini, PL, QM, RN, dan OK. Kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tusuk di sini. Selanjutnya sisinya berupa bidang, anak-anak. Bidang yang di depan, yang di bawah dulu, anak-anak, ini KLMN, ini sisi yang bawah di sini. Selanjutnya OPGR yang atas, OPGR. Selanjutnya KLPO, KLPO yang di depan sini. Selanjutnya sisi NMQR, NMQR yang di belakang sini. Selanjutnya LMQP, LMQP yang ada di sebelah kanan sini. Dan sisi keenam KNRO. Jumlah sisinya semuanya kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Sekarang titik sudutnya. Di sini titik sudutnya di sini ada titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, R. K, L, M, N, O, P, Q, R. Ada 8 titik sudut. Sekarang diagonal sisinya adalah diagonal sisi, itu disebut juga dengan diagonal bidang, anak-anak. Istilah lainnya diagonal sisi itu disebut juga dengan diagonal bidang. Berupa garis di sini LQ. Selanjutnya anak-anak nanti bisa menambah garis sendiri di sini. Garis MP. Selanjutnya garis LO di sini. Selanjutnya garis PK di sini. Ini Ibu lanjutkan garis KR di sini. Garis KR, garis NO di sini. Selanjutnya garis RM di sini, RM di sini, RM. Selanjutnya garis RM NQ di sini, NQ. Di sini KM, selanjutnya KM yang bawah, KM di sini. Ada lagi LN. Selanjutnya OQ yang atas di sini, OQ dan PR. Kalau kita hitung diagonal sisinya, kalau satu sisi ini ada 2 diagonal, anak-anak. Ini Ibu sketsakan saja. Ada 2 diagonal, kalau sisinya ada 6 berarti ada 12 diagonal sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ibu lanjut ke diagonal ruang, anak-anak. Sekarang diagonal ruangnya adalah LR di sini, LR. Ibu lanjutkan PN di sini, PN di sini, ini juga diagonal ruang, anak-anak. Nanti anak-anak bisa menggunakan penggaris. Ini selanjutnya ini di dalam ruangan, anak-anak. Kalau diagonal ruang, MO, MO di sini, ini MO. MO ada di sini. Selanjutnya lagi kaki. Kaki. Kaki ada di sini. Ini diagonal ruang. Nanti anak-anak bisa membuatnya dengan penggaris biar tepat ini bertemu di satu titik di tengah sini. Diagonal ruangnya adalah LR, PN, MO, dan kaki. Jumlahnya semuanya ada 4, anak-anak ini.
Selanjutnya, bidang diagonalnya adalah yang disebut bidang, berarti berupa bidang anak-anak. Bidang LMRO. LMRO. Di sini yang berwarna kuning ini anak-anak, ini adalah diagonal bidang. Kalau sisinya, salah satu sisinya di sini KNRO berwarna pink di sini. Kalau yang kuning ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya nanti anak-anak bisa membuat sendiri. LMRO, KPHN, KPHN. Ini selanjutnya OPMN, OPMN, KLGR, KLGR di sini. Selanjutnya KMGO, KMGO di sini, dan yang terakhir NLPR, di sini NLPR ada di sini. Jadi diagonal bidangnya yang seperti warna kuning ini anak-anak, contohnya bidangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 diagonal bidang diagonal. Banyaknya masing-masing komponen balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen rusuk banyaknya ada 12, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, komponen sisi ada 6. Yang ketiga, komponen titik sudut ada 8. Yang keempat, komponen diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12. Selanjutnya yang kelima, diagonal ruang ada 4. Selanjutnya yang keenam, bidang diagonal ada 6. Keenam komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Jadi, depan dengan belakang sejajar, kanan dengan kiri sejajar, dan atas dan bawah juga sejajar. Ibu lanjutkan membahas rusuk-rusuk balok anak-anak. Perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok KLMN OPGR. Rusuk-rusuk yang sama panjang adalah di sini KL, Ibu beri tanda. KL di sini sama panjang dengan NM, sama panjang dengan RG. Di sini sama panjang dengan OP di sini. Selanjutnya KO di sini, rusuk KO di sini sama panjang dengan LP, sama panjang dengan MG, sama panjang dengan NF. Selanjutnya rusuk LM di sini, ini sama panjang dengan KN, sama panjang dengan OR, dan juga sama panjang dengan PG. Rusuk-rusuk yang sejajar di sini, yang sejajar KL, MN di sini, selain sama panjang, mereka juga sejajar anak-anak. Di sini KL, NN, RG, dan OP ini sejajar. Ini simbol dari sejajar seperti ini anak-anak, ini simbol sejajar. Selanjutnya KO, LP, MG, dan NR ini juga sejajar. Yang tegak ini semuanya sejajar. Dan LM di sini, LM, KN, OR, dan PG di sini juga sejajar. Sudah paham anak-anak? Semoga bisa paham ini apa yang Ibu jelaskan. Sekarang aturan penamaan balok. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital atau huruf besar dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya pada balok di sebelah ini, A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Semuanya menggunakan huruf kapital. Penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Dari di sini, dari A berlawanan arah jarum jam, A, B, C, D. Selanjutnya atas E, F, G, H. Sudah paham anak-anak?
Ibu lanjut ke materi asik berlatih. Ciplaklah titik-titik di bawah ini. Hubungkanlah titik-titik tersebut dengan garis-garis hingga berbentuk sebuah gambar balok IJKL MNOP. Berilah nama titik sudutnya. Ini nanti anak-anak ciplak titik-titiknya. Setelah itu kita hubungkan dengan garis. Baik, di sini sudah Ibu hubungkan dengan garis anak-anak. Ini seperti bangun kubus tapi ini balok. Nanti anak-anak membuatnya harus agak panjang biar kelihatan bahwa ini bangun balok anak-anak. Kita tinggal memberi nama I. Di sini dimulai dari sini I J K L. Selanjutnya M N O P. Ini nama baloknya. Nama titik sudutnya sudah Ibu beri semuanya ini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.